Selamat malam Bapak Ibu dosen penguji. Saya Pilih Giani dari Universitas Tarumanegara dengan NIM 825220020 ingin mendemokan sistem yang saya buat, yaitu sistem penjual dan pembelian silinder motor pada PT PI Lestari. Pertama-tama kita buka dulu webnya dan akan muncul tampilan login seperti ini. Lalu di sini saya akan menjelaskan dari sisi customer terlebih dahulu. Untuk customer diperlukan daftar terlebih dahulu untuk mendapatkan akun. Kita bisa daftar di sini. Lalu akan muncul username, email, password dan juga konfirmasi password. Kita bisa isi untuk registrasi akun. Tapi karena saya sudah memiliki akun, kita bisa langsung masuk saja. Di sini kita bisa pilih role yang kita pilih adalah customer. Lalu kita masukkan email yang sudah kita daftarkan sebelumnya. Lalu kita masukkan password yang sudah terdaftar juga sebelumnya. Lalu kita klik masuk. Setelah masuk, sistem akan menampilkan halaman utama dari website penjualan dan pembelian ini. Website utamanya seperti ini. Di sini terdapat search bar untuk mencari nama produk maupun nama merek motor. Lalu di sini ada sidebar yang di dalamnya terdapat beranda, keranjang, pesanan saya dan riwayat pesanan. Lalu di sini juga terdapat filter merek untuk memfilter merek-merek kendaraan apa saja yang bisa kita pilih. Lalu untuk melihat produknya kita bisa mengklik tombol lihat produk, maka sistem akan menampilkan tampilan katalog seperti ini. Lalu kita bisa mencoba untuk membelinya. Kita klik detail. Setelah klik detail akan memunculkan detail produk seperti nama, merek, harga, stok yang tersedia, deskripsi, lalu tipe motor yang cocok dan juga size produk. Lalu juga spesifikasi teknisnya seperti ini. Lalu kita bisa menambah jumlah beli. Misal kita beli 3, kita bisa klik tambah keranjang. Setelah kita klik tambah keranjang, maka sistem akan menampilkan keranjang belanja seperti ini. Di dalamnya terdapat detail-detail seperti produk, harga, kuantiti yang kita beli, subtotal yang harus kita bayar, dan juga aksi untuk menghapus. Hapus ini digunakan untuk jika kita ingin membatalkan membeli barang ini. Kita bisa update jumlah yang kita bisa beli, maka sistem akan mengupdate harganya. Lalu kita bisa klik checkout. Bagian checkout ini kita bisa sistem menampilkan link asal produk, yaitu nama produknya apa, harganya berapa, persatuan, lalu jumlah kita beli berapa, dan total harga yang kita beli. Lalu di sini kita bisa data pengiriman ini harus kita isi sesuai dengan nama penerima siapa, nomor telepon penerima, dan alamat pengiriman. Misalkan kita masukkan Philip, lalu kita masukkan nomor telepon, lalu kita masukkan alamat. Kita bisa buat pesanan. Setelah itu sistem akan menampilkan halaman pembayaran seperti ini. Di sini terdapat QRIS untuk melakukan pembayaran. Lalu di sebelah QRIS ada ringkasan pesanan seperti ID pesanan, barang dibeli, tanggal dan status. Lalu ada data pemesan, nama pemesan, nomor telepon dan alamat. Lalu ada total bayar dan upload bukti pembayaran. Nah, untuk di halaman ini, untuk kita klik saya sudah bayar, kita harus memasukkan gambar bukti bayar dulu, baru bisa klik saya sudah bayar. Setelah klik saya sudah bayar, sistem akan menampilkan halaman seperti ini. Pesanan berhasil dibuat. Lalu di dalamnya terdapat informasi seperti ID pesanan, tanggal, dan total, dan status pesanan. Lalu kita bisa kembali. Nah, kita bisa melihat pesanan kita tadi di bagian pesanan saya. Di pesanan saya ini terdapat ID pesanan, tanggal, total, status, alamat pengiriman, dan aksi. Pada aksi ini kita bisa klik detail untuk melihat detail pesanan kita. Kita bisa melihat ID pemesanan, lalu produk yang dipesan apa, sama data pembayaran. Kita bisa kembali. Lalu kita bisa ke beranda. Lalu di sini juga ada riwayat pesanan. Riwayat pesanan ini berisi pesanan yang telah kita selesaikan statusnya. Seperti ini. Di sini juga bisa lihat detail pesanan.
Sekian untuk bagian customer. Sekarang lanjut ke bagian admin. Kita klik logout dulu. Nah, pada bagian admin kita tinggal memilih role admin lalu memasukkan password. Untuk bagian admin email tidak diperlukan. Nah, ini adalah halaman utama admin. Terdapat total produk, total supplier, total pesanan, dan stok menipis. Di sebelah kiri terdapat dashboard, kelola master data, detail produk, kelola harga, stok barang, pembelian, pesanan, dan laporan. Yang pertama kita kelola master data terlebih dahulu. Di sini tuh kita bisa masukkan data supplier, data merek, data tipe motor, data size, data produk, dan data spesifikasi. Kita coba masukkan data produk. Di data produk kita bisa tambah produk, lalu kita bisa mengisi produk di sini. Kita juga bisa masukkan gambar dan deskripsi. Lalu kemudian kita bisa edit produk yang telah kita masukkan seperti ini jika ingin mengubah datanya. Lalu kita lanjut ke detail produk. Di sini kita bisa memasukkan produk yang kita perlu isi detailnya. Misalkan kita pilih satu produk, kita bisa pilih tipe motornya apa, lalu size-nya apa, lalu kita bisa simpan detail produk. Maka setelah kita simpan detail produk, maka detail produk tersebut akan ditampilkan di bawahnya daftar, yaitu pada daftar detail produk. Lalu kita klik kembali. Lalu di sini kita bisa kelola harga. Kelola harga itu bisa tambah harga, menampilkan seperti ini. Produk yang kita bisa pilih produk, masukkan harganya, dan menentukan kapan harga itu mulai berlaku. Di sini juga terdapat edit untuk mengedit harga produk, seperti mengganti harganya atau mengubah masa berlakunya. Lalu kita bisa ke stok barang. Stok barang ini hanya menampilkan stok barang yang kita punya. Di sini ada produk, jumlah stok, dan status. Lalu di atasnya itu ada monitoringnya seperti stok aman, stok menipis, dan stok habis. Lalu kita bisa ke pembelian. Pembelian ini kita bisa tambah pembelian untuk membeli produk dari supplier. Kita bisa pilih supplier, tanggal pembelian, detail barang seperti produk, harga beli, quantity, dan juga total pembelian. Kita juga bisa melihat detailnya. Lalu kita lanjut ke bagian pesanan. Pada bagian pesanan ini, admin dapat mengelola pesanan yang dipesan oleh customer. Kita bisa melihat detail pesanannya. Lalu kita juga bisa mengubah status pesanan yang awalnya dari menunggu bisa diubah menjadi dikirim. Maka statusnya akan berubah menjadi dikirim. Lalu kita kembali. Lalu selanjutnya ini kita masuk ke bagian laporan. Yang pertama itu laporan penjualan. Di laporan penjualan terdapat filter untuk memfilter tanggal yang ingin kita lihat. Lalu kita juga bisa download CSV. Lalu di laporan keuangan pun sama. Kita bisa memfilter mana laporan yang ingin kita lihat, dan juga kita bisa mendownloadnya ke dalam format CSV. Lalu laporan stok pun juga sama. Kita juga bisa download CSV. Kita tidak menyertakan filter karena stok barang ini tidak berpatokan dengan waktu. Jadi kita tidak menambahkan filter waktu. Itu untuk bagian admin. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian owner. Pada bagian owner ini sama seperti admin, tidak perlu masukkan email, cukup masukkan password saja. Maka sistem akan menampilkan menu owner seperti ini. Lalu kita bisa sama seperti admin, owner itu hanya bisa melihat dan membuka laporan saja. Tampilan sama seperti admin, bisa kita download juga, namun yang beda hanya tombol kembalinya. Jadi kalau dari admin kita klik tombol kembali akan kembali ke halaman admin. Kalau owner kita klik kembali akan
menuju halaman menu owner ini. Laporan keuangan pun sama, lalu laporan stok pun sama. Lalu kita juga bisa logout untuk kembali ke halaman login. Sekian demo sistem yang saya buat. Sekian, terima kasih.